Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله. Agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang beliau sampaikan kepada segenap manusia dan jin, agama Islam yang mulia ini disifati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai agama yang selalu dimenangkan, agama yang selalu di atas, mengungguli semua agama-agama yang ada, mengungguli semua orang-orang yang berupaya untuk memusuhinya. Itu sifat agama ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, dalam Al-Quran Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan al-huda, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, amal saleh, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan, Allah angkat agama ini di atas semua agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Itu sudah ketetapan ilahi yang tidak mungkin luput pada agama ini.
kepastian yang pasti terjadi dan pasti ada pada agama ini. Sebuah agama yang senantiasa dimenangkan, senantiasa ditolong, dibela, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di ayat yang lain lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan secara langsung bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga bimbingan-bimbingan agama ini yang tertuang di dalam Alkitab dan Sunnah sampai hari kiamat nanti. Allah menegaskan dalam firman-Nya, sebuah ayat yang sangat masyhur di kalangan thalabul ilmi. Allah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr dalam tafsirnya ialah Al-Quran. Dalam penjabarannya meliputi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga az-zikru tadi, menjaga Alkitab tadi, menjaga Sunnah tadi. Yang dijaga oleh Allah tidak hanya Al-Quranul Karim, tapi juga Sunnah Rasulullah SAW, sebab Sunnah Rasul sebagai penjelas, penjabar Al-Quran. Kalau Al-Quran dijaga, konsekuensi dan keharusannya, Sunnah pun juga dijaga. Sehingga penafsiran az-zikru di sini ialah Alkitab wa Sunnah. Bimbingan agama Islam secara menyeluruh dijaga, dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama ini, barakallahu fikum, dari mulai awal zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya sampai sempurna agama ini, tidak pernah mengalami yang namanya penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan, perubahan-perubahan. Dan sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya, untuk menambah-nambah sesuatu padanya, atau mengurang-uranginya, atau apapun yang mereka berbuat tidak akan mampu. Itu penjagaan langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah sifat dasar agama Islam ini. Sifat dasar bimbingan agama ini, Alkitab wa Sunnah, dijaga, dibela, dimenangkan, diunggulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu. Alhamdulillah. Namun yang harus kita pahami, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayatnya Allah akan memenangkan agama ini, akan mengunggulkan agama ini, akan menjaga agama ini, itu tentunya dengan asbab. Ada sabab-sabab, ada proses-proses, ada wasilah yang dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga agama ini, memenangkan agama ini. Wasilahnya ialah melalui para rijal. Rijaluddin. Itu bukan nama orang, tapi gelar. Melalui para pengampu-pengampu agama ini. Melalui para pembela-pembela agama ini. Orang-orang yang siap berkorban jiwa dan raga, mengorbankan harta benda, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk membela, memenangkan, menjaga agama Allah ini. Namanya rijal. Itu bahasan untuk yang seperti ini menggunakan rijal. Tidak ada kata-kata nisa. Harus menggunakan kata-kata rijal. Tokoh-tokoh, orang-orang, para pengampu-pengampu, para pengusung-pengusung, para pembela-pembela agama ini.
Dan itu Allah tampilkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat nanti. Pasti ada yang namanya Humatuddin, para pembela-pembela agama, para penjaga-penjaga agama, para pemelihara-pemelihara agama. Para pembela-pembela agama ini adalah orang-orang yang memiliki status yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam Islam. Kalau ada seseorang yang dinyatakan sebagai hamilu hadatin, pembela agama ini, itu pertanda pujian, keutamaan, kemuliaan bagi orang tersebut. Bukan orang sembarangan, bukan orang rendahan, tapi orang yang betul-betul sangat mulia, sangat tinggi martabatnya dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Di antara yang menunjukkan makna ini, bahwasanya pembela-pembela agama itu ialah orang-orang yang mulia, yang disanjung, yang dipuji. Hadis yang masyhur pula di kalangan kalian, barakallahu fikum, hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah yang pernah lewat pembahasannya ya pada beberapa hadis sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini suatu kelompok, suatu golongan, taifah yang zahirina 'alal haqq, terang-terangan di atas al-haq. Orang-orang yang membela al-haq, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka sampai datangnya urusan Allah dan mereka demikian keadaannya. Mereka dijuluki sebagai Taifah Al-Mansurah, dan hadis ini konteksnya konteks pujian, sanjungan. Hadis yang lainnya lagi yang masih diikhtilafkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Ada yang mengatakan hasan li ghairihi, ada yang mengatakan mursal ba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan mengusung ilmu agama ini, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi uduluhu, orang-orang yang adil di tengah-tengah mereka. Itu rekomendasi para pembela agama adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang menjaga agama adalah orang-orang yang adil. Itu pujian. Uduluhu, yang adil di tengah-tengah mereka. Yang menyatakan adil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kalangan kita. Kalau Rasul yang mengatakan ini orang adil, wah, itu rekomendasi yang sangat luar biasa itu. Mengalahkan rekomendasi semua orang itu. Barakallah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin uduluhu. Ini menunjukkan sekali lagi, barakallahu fikum, para pembela-pembela agama Allah adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang bermartabat tinggi, adalah orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang yang adil. Oleh karena itulah, dikarenakan ini merupakan sebuah tingkatan yang sangat tinggi, level pembela agama itu diperebutkan banyak orang. Semua pihak, semua kelompok,
Semua golongan, mereka semuanya berteriak menyerukan, kamilah pembela agama. Kamilah yang memperjuangkan agama ini. Kamilah yang membela, yang menjaga agama ini. Itu di mana-mana terdengar teriakan-teriakan semacam ini, barakallahu. Melakukan sebuah tindakan, labelnya demi memperjuangkan agama. Nah gitu ya. Melakukan sebuah aktivitas, slogannya dalam rangka untuk membela agama Islam. Kalau bahasanya sekarang ini memperjuangkan perjuangan Islam. Gitu. Itu di mana-mana ya Pak. Itu hal yang wajar. Bagaimana diterangkan di atas, dikarenakan martabatnya itu sangat tinggi. Berlomba-lomba kepingin dapat martabat yang paling tinggi tadi sebagai pembela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dikarenakan kondisi yang nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya insan-insan yang beragama, insan-insan yang aktif dalam pergerakan agama ini, mereka masing-masingnya mengaku dirinya sebagai pembela agama. Ya, mau tidak mau ya harus diidentifikasi. Harus kita lihat siapa sesungguhnya pembela agama yang benar itu. Siapa pula yang pura-pura membela agama padahal merusak agama. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Judulnya singkat, Hakikat Pembela Agama. Barakallahu fikum. Nah, karena azakumullah, kita baca terlebih dahulu hadisnya di acara sana kemari. Nanti saya terangkan hadisnya insyaallah taala pada Kitab Al-Arba'in fi Madhab Salaf. Hadisnya nomor yang ke-12. Ya. Bawaan bukunya, jangan dilupakan. Judulnya yang dibawakan sama Syekh Ali Al-Hajjadi hafizahullah ta'ala ra'ah sangat gablang. Dari judul antum tahu siapa sesungguhnya hakikat pembela agama itu. Judulnya kata beliau, la yaghtar atau la yughtar, jangan tertipu bikulli man adhara nusratad din, dengan setiap orang yang menampilkan dirinya sebagai pembela agama, hatta yu'rafa annahu 'ala sunnah, hingga diketahui orang tersebut yang mengaku membela agama itu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Paham sebetulnya kan? Kalau paham ya silahkan. Ini ya perakat daurahnya selesai. Nah, sudah ketahuan nama-namanya larinya kemana? Dari judul sudah kelihatan. Yang mengaku sebagai pembela agama banyak, tapi kunci barometer tolak ukurnya ialah sunnah. Jelas? Jelas? Jelas. Atau pulang aja. Allah. Namanya. Tapi perlu dijabarkan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara Bilalan yaum Khaybar, pernah memerintahkan sahabat Bilal radhiyallahu anhu wa arda pada perang Khaybar. Fanada binnas, maka Bilal pun meneriakkan, menyuarakan kepada orang-orang, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, sesungguhnya tidaklah masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah.
Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh membela agama ini birrajulil fajir, dengan seseorang yang fajir, yang jahat, yang fasik. Lafaz yang terakhir ini diinginkan ya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala akan membela dan sungguh membela agama ini dengan orang-orang fajir. Lafaz ini yang harus dibahas, sehingga belum boleh pulang sampai tuntas pembahasannya. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Sebab kenapa Rasulullah SAW melafazkan kata-kata ini, khususnya pada kata-kata wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Asbabul wurudnya ialah ketika jihad, ketika perang. Pada pertempuran itu, barakallahu fikum, dari pasukan muslimin ada satu orang yang berjihad dengan jihad yang luar biasa. Maju ke safnya musuh, dia berjihad dengan jihad yang luar biasa. Membunuh musuh ini, membunuh musuh itu, luar biasa. Sehingga banyak sahabat yang kagum dengan jihadnya orang ini. Wah, dia jihadnya Masya Allah, begini, luar biasa ya Pak. Dalam amalia jihad, maklum jihad itu kan menggunakan pedang manual ya, nggak jarak jauh. Sehingga kelihatan, bulan kelihatan para pemain-pemainnya ini. Satu orang ini luar biasa jihad. Sehingga mereka semuanya mengatakan, Masya Allah, orang ini, wah, ila akhirih. Dipuji, disanjung. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Hadza min ahli nar." Ya kan? Laki-laki yang kamu sebutkan itu termasuk ahli neraka. Wah, itu membuat sebagian pihak nggak percaya. Jihadnya seperti itu, perjuangan dia membela Islam seperti itu. Usaha dia untuk memporak-porandakan kekuatan musuh sedemikian rupa, tapi Rasul mengatakan benar di neraka. Gimana ini? Ada yang kemudian penasaran, dibuntuti terus orang itu kemana dia berada. Al-Kisah, gitu katanya ya. Al-Kisah, tangkas namanya. Al-Kisah. Dalam pertempuran tersebut, laki-laki itu mengalami luka parah. Karena perangnya Masya Allah. Ternyata dia tidak sabar menghadapi perihnya luka yang dia hadapi. Kemudian dalam kondisi yang payah, terluka seperti itu, dia kemudian memberdirikan pedangnya, dia lancipnya taruh di atas, ya, berdirikan begitu. Kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas pedang tadi, mati bunuh diri. Laki-laki yang tadi penasaran langsung bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Dia katakan, benar yang kau ucapkan oleh Rasulullah. Diceritakan semuanya tadi. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan yang namanya bunuh diri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan sahabat Bilal tadi untuk menyerukan kepada semua para sahabat kalimat ini. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah, dan sungguh Allah akan membela agama ini
dengan laki-laki yang fajir kayak orang tersebut. Ya, fajirnya dari mana? Dikarenakan dia bunuh diri. Tapi Allah bela agama dengan orang tadi, dengan jihadnya, dengan pertempurannya, dengan gigihnya dia berjuang dan segala macamnya itu. Dari riwayat ini barakallahu fikum sangat jelas bab yang diinginkan sama Syekh Habibullah Ta'ala. Jangan tertipu dengan siapa saja yang mengaku, yang menyatakan dirinya sebagai pembela agama atau yang mengaku memperjuangkan agama. Jangan tertipu, ada ketentuannya, ada kriteria-kriterianya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Adapun kriterianya barakallahu fikum. Sekarang kita mulai mengklasifikasi ya. Kita mulai terlebih dahulu kriteria pembela agama yang sesungguhnya. Kriteria pembela agama yang sesungguhnya. Ini sangat jelas sekali ya. Ternyata dibahasakan sedikit. Dari hadis yang tadi kita bacakan tentang Taifah Al-Mansurah, sangat jelas disebutkan di sana bahwasanya para pembela agama Allah yang hakiki, yang sesungguhnya, mereka itu ialah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara Taifah Al-Mansurah barakallahu fikum sebagaimana yang diterangkan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, itu adalah nama lain dari Al-Firqatun Najiyah, nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, nama lain dari Ahlul Hadis, nama lain dari Salaf. Dan orang yang menisbahkannya ialah Salafiyin. Paham ya? Barakallahu fikum. Dari sini alhamdulillah, kalau kita membaca penjelasan para ulama dahulu maupun sekarang tentang Ahlul Hadis, tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka kita akan mendapati pernyataan yang sangat tegas menyebutkan bahwasanya merekalah pembela agama ini. Merekalah sesungguhnya penjaga agama ini yang ditunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara yang menyatakannya barakallahu fikum ialah pernyataan Al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali yang dikenal dengan sebutan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau yang berjudul Syaraf Ashabil Hadis, tatkala beliau menyebutkan sifat-sifat dan keutamaan ashabul hadis, para ulama ahli hadis, beliau menyatakan
ahlahu arkan syariah wa hadama bihim kull bid'atin syani'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlahu, yakni ahli sunnah ini, ahli agama ini, sebagai arkanus syariah, rukun-rukun syariat, tonggak-tonggak syariat. Wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan melalui ulama ahli hadis ini semua bid'ah yang jelek. Ini singkat pernyataannya dari beliau rahimahullahu ta'ala. Pernyataan yang lainnya lagi, juga datang dari beliau pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Pernyataan yang lebih tegas lagi yang menunjukkan bahwasanya mereka lah ashabul hadis sebagai pembela-pembela agama ini. Juga masih disebutkan dalam kitab yang sama dari kitab Syarah Ashabil Hadis. Beliau menyatakan, faqad ja'ala Rabbul Alamin at-ta'ifatal mansurah hurrasad din. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, Allah Rabbul Alamin menjadikan Taifah al-Mansurah sebagai hurrasad din, penjaga-penjaga agama ini. Wa sarafa anhum kaidal mu'anidin. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala memalingkan dari mereka tipu daya orang-orang yang menentang, litamassukihim bisyar'il matin, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan syariat agama yang kuat ini, waqtifaihim athar as-sahabati wa tabi'in, dan dikarenakan mereka mengikuti, menelusuri jejak langkah para sahabat dan para tabi'in. Ini singkat tapi lebih tegas dari sebelumnya pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala tentang para ulama ahli hadis. Beliau juga mengatakan masih dalam buku yang sama, wallahu subhanahu wa ta'ala yazubbu bi ashabil hadithi anha fahumul huffazu li arkaniha wal qawwamuna bi amriha wa sya'niha. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ashabul hadis, melalui para ulama ahli hadis, membela syariat agama ini. Mereka lah ahli hadis yang menjaga rukun-rukun syariat, yang melaksanakan perintah-perintah syariat. Beliau mengatakan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul ghalibun. Mereka lah pasukan-pasukan Allah. Ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukan Allah, mereka lah orang-orang yang pasti menang. Ini pernyataan yang sangat tegas dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala tentang para ulama ahli hadis dalam bab ini. Ini semuanya syarah hadis At-Taifah Al-Mansurah di atas.
Adapun zaman sekarang ini loncat. Yang cukup tegas barakallahu fikum di dalam menjelaskan tentang masalah ini ialah Al-Allamah Hamil Liwa'il Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau punya risalah khusus dengan judul A'immatul Jarh wa Ta'dil Hum Humatuddin. Para imam-imam, para tokoh-tokoh ulama jarh wa ta'dil, ahli hadis. Mereka lah para pembela-pembela, penjaga-penjaga agama ini. Min kaidil mulhidin, dari tipu daya makar-makarnya mulhidin, wa dhalalil mubtadi'in, dan dari kesesatan ahli bid'ah, wa ifkil kadzabin, dan dari kedustaan para kadzabin, para pendusta atas nama agama ini. Itu judul kitab, judul risalahnya begitu gamblang, begitu jelas, apalagi isi dalamnya. Dalam risalah ini barakallahu fikum, beliau menjelaskan siapa sesungguhnya para ulama ahli hadis itu, supaya kita mengerti bagaimana kiprah mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Di buku tersebut pada halaman yang keempat dan setelahnya beliau menyatakan, menerangkan tentang masalah ini, Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil huda wa dinil haq. Dengan iktibas, mengambil makna ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyubhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, untuk Allah menangkan agama ini dari semua agama-agama yang ada, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Belum mengatakan selain wa inna as'adan nasi bihadyihi wa tiba'ihi wa muwalatihi wa nusrati ma jaa bihi min al-haq hum sahabatuhul kiram wa man ittaba'ahum bi ihsan min al-qurun al-mufaddalah wa man salaka sabilahum wa tarassana khutahum ila yaumiddin. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan bimbingan Rasul, dengan ittiba'ur Rasul, dengan kecintaan Rasul, loyalitas kepada Rasul, dan membela al-haq yang beliau bawa, orang yang paling berbahagia dengan itu semua adalah para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi yang utama, sahabat, tabi'in, wa tabi'in. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dan menelusuri langkah-langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Singkat tapi gamblang. Hakikat pembela agama Allah ialah para sahabat, para tabi'in, dan yang sejalur dengan mereka, yang menelusuri jejak langkah mereka sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti.
Maka patokannya jelas, katanya Syekh Ali dalam risalah riwayat tadi, hatta yu'rafa annahu 'ala sunnah. Patokannya sunnahnya Rasul. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Dan panjang lebar beliau menjelaskan tentang bagaimana kiprah ahlul hadis, kiprahnya apa itu al-mansurah dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kalau kita melihat sejarah barakallahu fikum, kalau kita melihat sejarah, kita akan ditorehkan dengan tinta emas sejarah gemilang dari mulai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sampai para ulama ahli hadis dari masa ke masa, bagaimana perjuangan mereka membela agama ini. Dari mulai menjaga agama sampai membela agama. Menjaga agama itu maknanya menjaga keutuhan agama. Mereka lah orang-orang yang rihla ilmiah, melakukan safar panjang ke mancanegara dalam rangka untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dalam kondisi masa yang semacam itu, serba terbatas kendaraan, bekal, dan segala macamnya itu. Rihlah yang dari Madinah menuju ke Mekah, menuju ke Kufah, menuju ke Basrah, menuju ke Yaman, menuju ke Syam, ke Mesir, terus keliling dunia. Dalam rangka untuk mengumpulkan satu persatu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan anak mereka, meninggalkan istri mereka, siap dengan apa, dengan resiko yang mereka hadapi di tengah jalan nanti. Tidak ada yang namanya hotel, tidak ada yang namanya warteg dan segala macamnya itu. Medannya sangat luar biasa keras, padang pasir. Dari semua negara. Demikian mereka punya sifat rihla ilmiah untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan. Upaya yang berikutnya barakallahu fikum ialah menyeleksi hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang kuat, mana yang lemah, dicek satu persatu. Ngeceknya itu dengan cara mengecek apanya ini? Perawi-perawi. Sekarang gampang, ada hadis, ada sanad, lihat buku rijal, cek, selesai. Kalau dulu tidak bisa, harus dicek satu persatu perawinya. Kalau masih hidup, langsung datang ke orangnya, cek sana. Bagaimana keadaan dia, bagaimana agamanya, bagaimana kejujurannya, bagaimana keadilannya, terus dicek perawi yang adil. Kamu dari siapa? Dari fulan. Masih hidup, kejar lagi ke sana. Siapa dia? Terus dicek. Oh, masih adil. Oh, masih adil. Orangnya adil. Oh, terpercaya. Kamu dari siapa? Dari di bulan. Masih ada. Kejar lagi. Terus demikian. Kalau kemudian ngejarnya sak komplek perumahan Wonosalam, mending ya paling ke rumah bulan, ke rumah si Alan, paling jalan kaki sehat. Nah ini satu ada di Mekah, satu ada di Madinah. Tahu-tahu dia mendengarkan dari orang yang di Irak. Tahu-tahu yang Irak mendengarkan dia dari Yaman. Ya, keliling dunia hanya untuk menyeleksi satu sanad hadis. Kalau ternyata didapati semua rawinya thiqat, terpercaya, bagus hadisnya, itu bahagianya luar biasa. Tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya.
bukan 1-2 kali, sering didapati dalam upaya seleksi semacam itu, ternyata ujung-ujungnya dhaif rawinya tadi. Tapi itu perjuangannya para ulama untuk menempuh yang semacam ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, perjuangan yang tidak sedikit mereka lakukan. Banyak di antara mereka yang kemudian menahan lapar dikarenakan tidak punya bekal. Harus menjual semua yang dia miliki. Bahkan sampai ada di antara mereka, ya semata-mata mereka ya, dikarenakan dahulu memang senang-senangnya menjaga sama Allah, senang-senangnya mengumpulkan riwayat. Jadi contohnya ini kebetulan nggak beres ini orangnya ya. Ya, sama dengan riwayat tadi, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajul fajir. Contohnya ini orang yang pemahamannya Syiah Rafidhah, tapi luar biasa dalam mencari hadis, mengumpulkan hadis, sampai pada tingkat minum air seninya sendiri sebanyak 5 kali dalam safar. Wah, tak sanggup antum. Yakin tak sanggup. Tidak terbayang di benak kita. Barakallahu fikum seperti itu. Barakallahu fikum. Itu perjuangan para ulama, mengumpulkan, menyeleksi, kemudian dijadikan satu dalam sebuah karya tulis dan segala macamnya. Perjuangan panjang. Belum lagi yang namanya penjagaan, pembelaan dari penjagaan. Yang dimaukan dengan pembelaan di sini barakallahu fikum ialah pembelaan agama Allah dari rongrongan para perusuh agama. Para ulama kita barakallahu fikum salafun salih yang dahulu mengorbankan raga mereka, nyawa mereka, perang melawan musuh-musuh agama. Dalam sekian banyak kancah jihad fisabilillah pada era tabi'in dan era tabi'in dan yang setelahnya lagi. Itu para ulama ahli hadis, ulama kibar itu di depan jihad fisabilillah, membela agama Allah dari musuh-musuh agama yang kufar itu. Itu secara gemilang disebutkan ya. Sahabat jangan tanya. Para tabi'in jangan tanya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq berupaya untuk menyelamatkan agama dari rongrongan Nabi palsu Musailamatul Kadzdzab. Itu sahabat wa tabi'in bahu-membahu untuk menghancurkan mereka. Perang Yamamah. Pada masa Umar radhiyallahu anhu warḍah berupaya untuk menaklukkan Romawi dan Persia. Itu bahu-membahu antara para sahabat dan para tabi'in. Itu masih era tabi'in ya Pak. Terus pada masa pembukaan kemenangan Islam, itu semua pembuktiannya dari kalangan para tabi'in. Terus yang berikutnya lagi, banyak dari kalangan para ulama una yang mereka tinggal di suhur, di perbatasan wilayah Islam dan kufar yang setiap waktu bersiap-siap untuk berjihad fisabilillah. Riba. Sebut orang semacam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sosok seorang mujahid haqqan. Dan terus dari masa ke masa. Sebut saja seorang sosok imam besar semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seorang mujahid bahwa membawa dengan kaum muslimin yang lain mengusir pasukan Tatar dari bumi kaum muslimin. Dan terus dari masa ke masa. Itu kaum kufarnya. Belum lagi pembelaan ahlul hadis terhadap rongrongan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang berupaya untuk menghancurkan agama dari dalam. Dengan pemahaman-pemahaman sesat mereka, dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, dengan akidah batilnya mereka. Itu semuanya para sahabat yang mengcounter, para tabi'in yang mengcounter, para ulama hadis yang melawan mereka. Ketika muncul Khawarij, siapa yang menghadapi? Gerakan Khawarij
yang menghadapi para sahabat dan para tabi'in pada masa itu. Para perang Nahrawan yang membasmi kaum Khawarij, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukannya dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Ketika muncul yang namanya Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba Yahudi, siapa menghadapi para sahabat dan para tabi'in? Jadi masnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, sampai dibakar mereka. Ketika muncul yang namanya Qadariyah di akhir masa sahabat, siapa yang membantah? Siapa yang membantah ya Pak? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di hadis nomor 1 Sahih Muslim. Barakallahu. Terus ketika muncul berbagai macam penyimpangan dalam agama, muncul berbagai macam pemahaman yang menyimpang, pemahaman bid'ah, barakallahu fikum. Satu persatu sekte itu muncul, maka bermunculan para rijal, para ulama dari sahabat, dari tabi'in, dari atba'ut tabi'in, dari kalangan para ulama ahli hadis yang siap membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu semuanya di hadis, nggak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum. Ketika muncul pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Murji'ah, pemahaman apa lagi? Itu semuanya para ulama yang membantahnya. Dan itu dibukukan dengan indah dalam karya-karya para ulama. Yang nulis kitab Ar-Raddu al-Jahmiyah wal Mu'attilah, para imam, Imam Ahmad, bantahan kepada Bishr al-Marisi, Ad-Darini, semuanya para imam yang membantah, yang mengkontor, yang menerangkan borok-borok penyimpangan mereka, dan yang menerangkan prinsip Ahlussunnah, prinsip Islam yang benar. Itu semuanya para ulama ahli hadis. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan adanya para pemalsu hadis dari kalangan kaum zanadiqah, kaum zindiq, kaum mulhidin. Siapa yang menyeleksi perawi-perawi tadi ya Pak? Tidak ada lain kecuali para ulama ahli hadis. Seleksi, dibongkar kedustaan riwayat yang ada, dibongkar tindakan mereka yang memasukkan hadis oleh para ulama kita. Barakallahu. Itu dari masa ke masa dulu sampai sekarang ini. Di zaman sekarang ini barakallahu, ketika bermunculan berbagai macam paham-paham yang aneh di tengah-tengah umat ini, siapa dari kalangan umat ini yang tampil menerangkan kepada kita tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut? Siapa ya Pak? Ada dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah yang membantah dengan ilmiah Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah? Tidak ada. Yang tampil membela agama, yang tampil menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu para ulama ahli sunnah, para ulama ahli hadis. Ya, muncul gerakan Qudbiyah, gerakan Ikhwaniyah, yang tampil berbicara para ulama kibar pada masanya, Syekh bin Baz rahimahullah dan misal beliau pada masa itu. Barakallahu fikum. Ketika muncul yang namanya Tabligiyah, sama juga begitu, dia membantah, yang menerangkan, yang membongkar mereka para ulama sunnah pada masa. Ketika muncul yang namanya Sururiyah, juga demikian, dia membantahnya para ulama pada masanya. Terus ketika bermunculan berbagai macam aliran, sekte, pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya, yang membongkarnya ialah para ulama ahli hadis. Allah jaga agama ini, Allah pelihara agama ini melalui Al-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis wa Sunnah. Mereka barakallahu fikum humatul hadis din, hakikatan. Barakallahu fikum. Maka para ukur khanatina azakumullah, untuk menilai apakah orang ini membela agama atau tidak, itu bukan dengan zahirnya,
bukan dengan pengakuannya, bukan dengan slogan-slogannya, tetapi patokannya ialah hakikat prinsipnya, hakikat dakwahnya, hakikat pembelaannya. Kalau dia di atas jalur sunnah, kalau dia di atas jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in salafus saleh, jalannya para ulama hadis, dialah pembela agama dari masa ke masa. Mereka inilah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menyebutkan tentang adanya para pembaharu agama pada setiap penghujung 100 tahun. Yang dimaukan ialah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, seseorang yang memperbaharui untuk umat ini agamanya. Sang pembaharu agama. Mereka ini barakallahu fikum, sifatnya ialah yang disebutkan dalam poin-poin di atas. Mereka lah para ulama ahli hadis dari masa ke masa. Mereka lah Taifah al-Mansurah dari masa ke masa. Mereka lah Firqatun Najiyah dari masa ke masa. Tentunya yang kali pertama masuk pada riwayat-riwayat di atas ialah para ulama. Adapun orang-orang kayak kita ini, ya ngikut di belakang para ulama kalau sesuai dan di atas jalurnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jam berapa zuhurnya? Jam berapa zuhurnya? 4 kurang. Masya Allah. Saya mau menyebutkan berikutnya ya Pak. Berhenti apa sudah dulu? Terus apa lanjut? Berikut ini barakallahu fikum, untuk lebih memperjelas siapa sesungguhnya pembela agama itu, perlu disebutkan kriterianya. Namanya kriterianya. Kriteria seseorang yang dinyatakan sebagai pembela agama Allah Taala. Ya apa? Lanjut apa? Nanti pada zuhur? Loh, Pak Diem. Iya, yang menurut siapa ini? Gimana, Pak? Sekarang jam 12 kurang 4. Oh gitu. Masya Allah. Enak Ustaznya ini. Kemudahannya banyak ini, Insya Allah. Nah, tapi lah Pak, berhenti di satu titik. Dan insya Allah pada kesempatan pada zuhur nanti akan meneruskan tentang masalah kriteria orang-orang yang dikatakan sebagai pembela agama insya Allah. Dan dilengkapi lagi insya Allah adanya pembela-pembela agama yang bukan dari ahli pembela agama insya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabbalu hafizakum.